Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Para culprit, seperti biasa saya punya satu cerita. Dan dengan cerita ini saya mau menyampaikan apa yang menurutku penting. Di belakang saya para culprit bisa melihat gambar, ya. Gambar dua orang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan ini adalah seorang ibu. Dan laki-laki di sampingnya, ya bukan suaminya. Itu bukan suaminya, melainkan anaknya. Dan anaknya ini adalah seorang uskup. Anak dari ibu ini adalah seorang uskup. Dan bersama dengan bapak uskup ini, ada saudara-saudaranya yang lain yang menjadi suster dan menjadi pastor. Total ada 5 orang anak yang lain yang menjadi pastor dan 4 orang putrinya menjadi suster. Dan berita ini muncul ketika pada akhirnya ibu ini meninggal dunia. Ini satu berita yang lama, sudah terjadi tahun 2011 yang lalu. Tetapi saya mau angkat sebagai satu kisah yang saya pikir menguatkan iman kita. Nama ibu ini Elizabeth Anikuzi Katil. Dia adalah seorang ibu dari 15 orang anak. 5 diantaranya adalah pastor, seorang uskup, dan 4 suster. Ibu ini meninggal di usia 94 tahun pada tanggal 14 Juli tahun 2011. Suaminya bernama Luke, dan sudah meninggal 5 tahun sebelumnya tahun 2016. Mereka membesarkan 8 orang laki-laki, anak, dan 7 anak perempuan. 4 putrinya menjadi suster, sebagaimana tadi saya sudah katakan. 2 diantaranya masuk serikat suster Hati Kudus di Kerala, dan seorang menjadi suster Salesian, dan seorang yang lain menjadi suster Fransiskan. Fransiskan misioner. 6 anaknya menjadi pastor, dan seorang anaknya, yakni yang ini, yang bernama Uskup Mar Matthew Anikuzi Katil, diangkat menjadi uskup pada keuskupan Iduki di India bagian selatan. Seorang anaknya pernah bercerita bahwa keluarga ini dulunya adalah seorang keluarga migran ke daerah Iduki, dan mereka adalah kelompok migran pertama yang bekerja memiliki mata pencarian sebagai petani di daerah itu, dan mereka tinggal di rumah-rumah pohon. Rumah mereka ada di pohon dan ukurannya besar, dan dikatakan bahwa setiap malam ada saja gangguan dari hewan-hewan liar, dan termasuk diantaranya adalah gajah. Tetapi demikianlah ada banyak usaha dari bapak ibu ini untuk membesarkan ke-15 anaknya dengan situasi ekonomi yang pas-pasan sebagai migran. Tetapi akhirnya mereka, karena mendalami iman juga, bisa membesarkan ke-15 anak ini, dan tidak menduga bahwa ada 6 anaknya menjadi pastor, seorang diantaranya menjadi uskup, dan ada 4 suster dari antara putrinya. Dan akhirnya ibu ini ternyata akan dikuburkan di pekuburan paroki, di paroki Keluarga Kudus di dekat Munnar, satu kota di India, pada 2 hari setelah meninggal dunia. Dan ya, orang-orang, para tetangga menganggap bahwa ibu ini adalah seorang ibu yang terberkati, dan dia memberikan dirinya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya sebagai harta kekayaannya kepada Allah dan gereja. Saya mencoba melihat ini sebagai bagian dari refleksi atas bacaan hari ini. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Baik, para sahabat, kita tidak juga dengan gampang mengambil teks ini dan menelannya mentah-mentah. Kita mau melihat ayat ini untuk mengatakan bahwa mencintai Allah adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, begitu ya. Dan dia berada pada level yang berbeda, pada cinta agape. Dengan keluarga kita bisa mencintai dengan cara dengan cinta filial, cinta kekeluargaan. Tetapi dengan Allah kita memiliki cinta yang tiada batas, sebagaimana Allah sendiri sudah mencintai kita.
maka kita memberikan waktu perhatian kita untuk mengingat dia dalam hari-hari hidup kita, dalam tugas-tugas kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita setiap hari. Sehingga kita tidak hanyut oleh ikatan-ikatan dengan orang tertentu, dengan pekerjaan tertentu, karena akhirnya kita akan kembali kepada Dia yang telah menciptakan kita. Pesan pada hari ini, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa ada cinta yang kuat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kiranya kita juga merawatnya, bahwa kita juga mencintai Allah sebagaimana Dia sudah mencintai kita. Dan ini mengantar kita pada relasi yang lebih mantap lagi antara kita dengan para keluarga, dengan anak dengan orang tua dengan anak, sehingga cinta yang lebih besar itu antara cinta kita dengan Allah menguatkan cinta kita antar sesama anggota keluarga. Dan tentu dengan semangat saling memberi ini, untuk lepas dari diri sendiri, kita membutuhkan kekuatan sebagaimana kita mengharapkan cinta Allah ada pada diri kita. Sehingga cinta Allah itu tidak hanya melulu dalam pikiran, tetapi kita tunjukkan secara nyata kepada anggota keluarga kita dengan membuat pengorbanan diri dari pihak kita masing-masing. Saya pikir Ibu Elizabeth yang meninggal dunia di usia 94 tahun telah menunjukkan kepada kita bagaimana dia menunjukkan cinta kepada Allah dengan menunjukkan kerelaannya untuk memberikan putra-putrinya sebagai pelayan bagi gereja. Satu teladan untuk kita, saya pikir. Pace e bene.